Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Law Squad, apa kabar? Kita ketemu lagi dalam podcast Fakultas Hukum kali ini. Saya Putu Samawati adalah host yang akan memandu pada kegiatan hari ini. Kita akan membahas tentang persoalan perkembangan pengaturan e-commerce dan social commerce. Intinya apakah ini memberikan perlindungan kepada konsumen atau pelaku usaha. Jadi hari ini spesial sekali kita menghadirkan guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yaitu Profesor Dr. Sukarmi SHM Hum. Ini baru pagi tadi mendarat di Palembang, jam 3 subuh malahan dari Malang. Perjuangan yang besar. Terima kasih Prof sudah hadir. Ya, makasih. Ya, hari ini kita akan membahas ini edisi spesial Prof, karena live kita buat hari ini khusus karena tamunya adalah Prof. Jadi kita akan edisi spesial ini kita akan sajikan sesuatu yang juga lagi menarik pada saat ini. Nah, e-commerce dan social commerce ini menjadi persoalan. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu bahwa Profesor Dr. Sukarmi SHM Hum ini guru besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya per 1 Desember 2022. Masih kalau istilah orang Palembang itu masih hangat-hangat, masih anyar Prof ya. Jadi kebetulan beliau ini juga dulu pernah menjadi komisioner di KPPU ya, sesuatu yang saya cita-citakan sampai sekarang tapi belum kesampaian Prof. Doakan saja mungkin next time. Amin ya Prof. Ya, akan banyak sekali kita mencari ilmu hari ini, memperoleh ilmu itu sudah pasti ya, dan harapannya adalah ini akan memberikan bagian dari tridharma kita. Jadi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya kita punya podcast khusus yang memang bermaksud untuk memberikan ilmu itu tidak hanya dimanfaatkan oleh mahasiswa saja di lingkungan. Jadi kita sekaligus melakukan 2 tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan kepada mahasiswa kita sekaligus juga pengabdian kepada masyarakat. Jadi podcast ini akan memberikan wacana baru, pembelajaran baru kepada masyarakat untuk sadar akan hukum. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Makanya kehadiran narasumber yang kami memang pilih orang-orang yang berkualitas, yang memang bisa berbagi sesama, terutama kepada masyarakat secara umum. Makanya bahasa kita tidak akan seperti bahasa di perkuliahan Prof, karena audiensnya akan sangat banyak, sehingga kita akan menyesuaikan bahasanya dengan bahasa umum. Baiklah Prof, kita mulai saja ya. Mungkin di awal-awal ini lagi booming nih masalah e-commerce dan social commerce. Ada pertentangan, ada istilahnya kekesalan dari para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha yang konvensional, karena merasa tidak bisa mengikuti perkembangan IT. Nah, ini kemudian kan menjadi mahasiswa juga bertanya-tanya nih, nggak usah orang umum. Sebenarnya apa sih e-commerce itu sendiri? Apa sih e-commerce? Apa sih social commerce? Kok sepertinya sesuatu yang menjadi masalah pada saat ini? Silakan Prof. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Dr. Putu dan Bapak Ibu sekalian, aktivitas akademika dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan para mahasiswa. Tentunya pertama saya mengucapkan terima kasih ini yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah mengundang kepada saya untuk bisa hadir ke Palembang, ke Fakultas Hukum khususnya, dan sekaligus tentu menikmati empek-empek yang luar biasa. Oke. Nah, ini siang-siang bolong kita diajak diskusi tentang e-commerce ya, electronic commerce. Yes, ini memang sekarang lagi booming ya. Kalau bicara tentang perjalanan e-commerce, sebetulnya saya menulis disertasi itu tahun 2003, 2004 ya. Saya sudah membahas tentang e-commerce ini, yang waktu itu kita belum memiliki undang-undang ITA ya, informasi dan transaksi elektronik. Tapi di dunia luar itu praktek e-commerce sudah luar biasa.
Nah, sekarang pertanyaannya apa sebetulnya e-commerce itu kan gitu ya. Nah, kalau bicara e-commerce berarti itu elektronik, commerce adalah perdagangan. Secara sederhananya kan begitu. Jadi perdagangan melalui secara elektronik atau virtual. Jadi transaksi yang dilakukan yang difasilitasi oleh media elektronik, entah itu bentuknya internet atau apapun, atau dalam undang-undang ITE sekarang disebut dengan sistem elektronik. Nah, tentu ini memang munculnya jelas adalah pengaruh besar terhadap perkembangan teknologi dan informasi yang kemudian terjadinya disruptive innovation yang kemudian membuka peluang baru, inovasi baru, terbukanya cara-cara transaksi yang tidak lagi secara konvensional. Memang ini tentu akan menjadi tantangan tentunya bagi tadi yang disampaikan Bu Dr. Putu adalah tantangan bagi pelaku usaha yang sifatnya adalah tradisional. Nah, bisa-bisa mati nih dengan kehadiran itu. Karena memang akan mempermudah proses bertemunya antara penjual dengan pembeli tanpa harus capek-capek kita keluar rumah atau pergi ke pasar, tetapi dengan cukup di rumah klik ya di perangkat handphone atau gadget kita sudah bisa menembus dunia luar untuk melakukan sebuah transaksi. Itu gambaran secara sederhananya seperti itu kira-kira. Iya, artinya memang e-commerce ini memudahkan ya Prof ya, memudahkan konsumen terutama. Karena sambil guling-guling, sudah bisa main telunjuk saja kan, sudah bisa order sampai ke luar negeri. Betul. Nah, ada istilah e-commerce. Sekarang lagi booming nih, social commerce. Nah, ini kan mau dibenturkan nih antara e-commerce dengan social commerce. Nah, social commerce itu apa lagi, Prof? Nah, kalau social commerce ya namanya sosial, dia ke masyarakat ya. Yang sebetulnya itu kan medianya, media yang digunakan oleh masyarakat kita melalui cara mereka melakukan transaksi dengan menggunakan medsos yang ada gitu. Nah, tapi kalau kita lihat sebetulnya juga beda secara spesifiknya kan nggak bisa kita cari gitu ya, kita temukan. Tapi kalau secara hukum jelas itu akan ketahuan gitu ya. Ketahuannya di mana? Kan ada dasar hukumnya terkait dengan perdagangan secara elektronik dan juga perangkat-perangkat lain yang dipersiapkan oleh undang-undang perdagangan, termasuk juga peraturan-peraturan pemerintah dan lain-lain yang dipersiapkan untuk itu. Iya. Artinya begini, Prof. Kalau saya ambil garisnya, e-commerce itu lebih kepada dia punya platform khusus. Betul. Iya. Kalau social commerce dia bisa menggunakan media sosial tanpa platform. Jadi kalau e-commerce itu kurang lebih dia misalnya contohnya Shopee, misalnya mohon maaf ini bukan membuang merek tapi platform perdagangan yang ada. Iya. Artinya tidak langsung face to face antara pembeli dan penjual. Harus ada aplikasi platform. Tapi kalau media social commerce dia langsung berarti ya dengan pembeli. Nah, kemudian kan ini menjadi persoalan juga, Prof. Ketika social commerce selain tadi pedagang konvensional dengan pedagang yang menggunakan IT. Artinya memang ada persoalan di situ. Kemudian ada persoalan baru lagi antara social commerce dengan e-commerce yang saat ini lagi booming-boomingnya. Artinya kan ada perbedaan perlakuan. Nah, apa yang menjadi perbedaan antara social commerce dengan e-commerce yang menyebabkan orang-orang yang e-commerce merasa dirugikan atas hadirnya social commerce? Ya, karena kalau dengan e-commerce tadi kan dengan platform atau disebut dengan multi-sided market gitu ya. Ada beberapa layer. Jadi kita tidak bertemu langsung, bertemunya difasilitasi oleh platform. Nah, artinya rantai ininya kan melibatkan beberapa pihak. Kalau dalam konteks e-commerce rantai transaksinya transaksinya. Kemudian di dalam konteks e-commerce sekarang sudah masuk harus dikenakan pajak dan segala macamnya karena sudah jelas mekanisme bertransaksinya, kemudian rule of the game-nya jelas. Nah, di social commerce tadi kan ketemu langsung dia pasti kalau bisa dibilang dalam konteks perdagangan pasti dia jauh lebih gampang gitu. Nah, itu belum tersentuh oleh aturan hukum kita. Nah, itu termasuk pajak.
Nah, termasuk pajak Oh, kan belum begitu. jelas. Di e-commerce sendiri kan baru-baru terpikirkan oleh Ya. pajak. Belum lagi problem-problem hukum yang lain yang bisa jadi muncul terkait dengan misalnya consumer protection yang klaim-klaim itu. Kenapa? Karena memang karakter dari e-commerce itu kan faceless nature ya. Kita tidak pernah ketemu siapa ya. Nah, kita hanya ketemunya dengan platform yang kemudian disuguhkan dengan marketplace yang kita tinggal memilih. Nah, kalau kita tidak tahu secara jelas jeli kemudian adakah dia punya sertifikat yang authority-nya itu kemudian jelas, nah bisa jadi kita masuk dalam konteks dalam tanda kutip kan black market kan begitu. Ya, nah, betul. itu bahayanya karena kita tidak tahu persis, tidak ketemu siapa lawan kita gitu ya. Ya, jadi ada istilahnya kalau mau main aman sebenarnya masih aman e-commerce daripada social commerce. Iya. Karena kalau e-commerce minimal ada platform yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Kalau social commerce dia close aja medianya, kita nggak bisa klaim gitu ya. Betul. Iya. Nah, ini juga menjadi persoalan Prof ketika tadi kan saya bilang bahwa pelaku-pelaku usaha di e-commerce merasa bahwa kehadiran social commerce menyebabkan omset dia menurun. Nah, belum lagi persoalan lain itu adalah artinya ini ada persoalan-persoalan di mana antara pelaku usaha e-commerce dengan social commerce ini kan berperang bisnis, artinya berperang keuntungan. Nah, ini juga kan banyak dimanfaatkan nih oleh artis-artis kita melakukan dagang juga di social commerce ya, tidak melalui platform e-commerce. Nah, terus terang Prof, kalau saya yang berjualan, walaupun saya sama-sama di social commerce misalnya, saya berjualan, lawannya Ayu Ting Ting, mohon maaf, nama Ayu Ting Ting kita catat. Misalnya kan, orang kan pasti akan lebih memilih, walaupun barang sama, kondisi sama, pasti akan memilih yang terkenal gitu kan. Nah, ini juga kan menjadi PR lain juga ya. Jadi menurut Prof ini gimana seharusnya? Ya, seharusnya ya balik lagi kan itu juga harus masuk kalau itu di levelkan pada konteks yang level playing field-nya yang sebanding kan maka dia harus dikenakan juga aturan yang sama. Kan begitu toh. Nah, sehingga jelas ini apa dia juga izinnya jelas misalnya ya kan bisa jadi kan dia tidak melakukan apa-apa yang penting jual. Tapi nggak terdaftar di dalam konteks apa. Nah, nanti kalau ada masalah tadi tuh kembali lagi konsumen klaimnya seperti apa. Nah, tapi kalau begitu e-commerce kan jelas dia terdaftar, punya izin, kemudian ada aturan yang dijadikan rule of the game di dalam konteks e-commerce-nya gitu. Nah, artinya kan ada satu lagi kelemahan nih Prof. Berarti social commerce tidak melakukan izin, tidak ada izin usaha maksud saya ya? Bisa jadi, bisa jadi karena itu kan sosial, sosial bebas saja. Bebas ya. Misalnya saya, ya betul. Misalnya saya bisa masak, misalnya kan, saya langsung jual saja. Kita apa? Rumahan gitu kan. Kemudian kita posting makanan kita kan otomatis itu sebagai sarana untuk marketingnya. Langsung orang beli gitu ya, semacam itu. Oke. Ya. Kita sudah membahas nih secara umum apa itu e-commerce, apa itu social commerce, ya. Kita sudah tahu bahwa keuntungannya apa, kekurangannya apa yang menjadi persoalan, ya. Nanti di sesi kedua kita istirahat sebentar. Di sesi kedua kita akan lebih mengerucut lagi ke peraturan yang baru dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan berkaitan dengan e-commerce dan social commerce. Law Squad, kita istirahat sebentar, kita akan sambung beberapa menit kemudian. Ya, say low, say it loud. Kita kembali lagi para Law Squad. Kita akan membahas kembali bersama Profesor Dr. Sukarmi lanjutan dari pembahasan awal. Tadi kita sudah diperkenalkan dengan apa itu e-commerce, apa itu social commerce, ya. Sedikit banyak jadi tahu bahwa platform e-commerce itu membutuhkan platform dalam pelaksanaan transaksinya. Sedangkan social commerce dia langsung menggunakan media sosial, ya, yang bisa TikTok, Facebook atau Instagram yang sering sekali digunakan, bahkan WA yang sering kali digunakan oleh
pelaku usaha dalam memasarkan produknya. Oke, dari persoalan yang membuming di awal tahun 2023, di mana pedagang konvensional merasa dirugikan atas kehadiran e-commerce dan social commerce ini, maka Permendag mengeluarkan peraturan yang Menteri Perdagangan mengeluarkan peraturan nomor 31 tahun 2003 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan sistem elektronik. Nah, pertanyaan sederhana, Prof. Mengapa hal ini perlu diatur? Apa yang melatar belakangi sehingga pemerintah harus turut campur nih dalam persoalan ini? Silakan, Prof. Baik, makasih. Tentu pemerintah kan tugasnya sebagai regulator. Nah, kehadiran ada dua model yang tadi muncul. Sebetulnya kalau kita cermati dari Permendag tadi kan lebih kepada konteksnya bukan ke social commerce, ya, betul, tapi kepada e-commerce ya. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, kalau e-commerce jelas gitulah ya. Nah, walaupun ini sifatnya adalah katakanlah secara hukum itu adalah berkaitan dengan kepentingan masyarakat pribadi gitu ya, kebebasan mereka untuk melakukan perdagangan. Tetapi kalau kemudian pemerintah tidak hadir di dalam rangka untuk mengatur ini, maka nanti akan ada problem. Nah, problem itu yang diantisipasi oleh pemerintah termasuk misalnya adalah terkait dengan pelindungan kepada si pihak konsumen misalnya, termasuk juga kepada pelaku usaha lain, termasuk yang dalam konteks ini adalah yang tradisional tadi, konvensional, atau konvensional, sehingga perlu di sini pemerintah membuat mekanisme atau aturan main terhadap konteks perdagangan yang secara elektronik tadi, atau sistem elektronik di dalam bahasa Permendagnya. Ya. Nah, kalau isu yang berkembang itu kan, Prof, dibilang bahwa Permen ini sebenarnya melarang social commerce. Ya. Tapi kalau kita baca lagi sebenarnya nggak dilarang. Yang dilakukan itu adalah memberikan persyaratan. Iya. Nah, mungkin pencerahan, Prof. Banyak yang tidak tahu karena ya namanya berita kan dipotong-potong. Jadi yang dikeluarkan, isu yang dihembuskan adalah tidak boleh lagi melakukan social commerce. Nah, itu bagaimana, Prof, pendapatnya? Ya, itu kan sebetulnya dipicu dari kasus munculnya TikTok kan. Yeah. TikTok harus dihapus kan, tuntutan masyarakat karena dianggap itu akan menghancurkan, mempredator yang lain, e-commerce yang lain atau termasuk yang konvensional. Nah, kehadiran sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang baru yang kita bilang adalah disruptive innovation itu karakternya adalah memunculkan model pasar baru. Ini kan pasar baru ya, social commerce itu. Nah, kehadiran yang seperti ini kan sebuah inovasi. Nah, sebuah inovasi kemudian memberikan pilihan kepada si konsumen ya untuk bertransaksi apakah dengan e-commerce kah, dengan yang konvensional kah. Nah, justru yang konvensional dengan disruptive innovation justru dia harus melakukan inovasi. Mau nggak mau dia harus mengikuti. Kalau enggak ya itu hukum alam yang akan menghukum, maka dia akan tersingkir dengan sendirinya. Oleh karena itulah untuk menjaga semuanya itu hidup gitu ya, semuanya hidup, yang tradisional juga jalan, kemudian yang e-commerce juga oke, yang baru masuk juga oke, maka itulah kewajiban pemerintah untuk mengaturnya. Sehingga kalau dia menutup ini, pasti komplain akan luar biasa. Termasuk karena ini bicara e-commerce ini sudah kan transbanderis. Iya kan? Betul. Nah, pasti kita akan mendapatkan kecaman dari internasional gitu. Karena kan kalau kita perhatikan di konteks resolusi PBB ya tentang Uncitra model law e-commerce itu kan itulah yang diharapkan menjadi rujukan untuk seluruh dunia di dalam rangka untuk memfasilitasi adanya perdagangan secara internasional. Berbasis. Betul. Artinya memang kan menghendaki perdagangan itu hambatan-hambatan wilayah itu tidak ada lagi. Iya, betul. Nah, memang ini kan menjadi sebenarnya PR besar bagi pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah membuat aturan. Nah, lagi-lagi pelaksanaannya, eksekusinya yang jadi masalah, gitu kan? Nah, ketika sebenarnya kan kenapa ini menjadi booming? Kenapa pemerintah akhirnya mengeluarkan aturan ini? Karena sudah terlalu banyak yang protes.
Nah, protes-protes ini sebenarnya kan ini bagian dampak ya, Prof ya, dampak dari pandemi COVID. Kita dulu hampir males nih kalau melakukan semua secara elektronik. Begitu pandemi, kuliah pun kita akhirnya dipaksa untuk bisa menguasai elektronik. Nah, begitu juga di perdagangan. Nah, ini perkembangan e-commerce dan social commerce ini kan marak ketika pandemi kemarin. Nah, memang menjadi PR besar itu adalah konvensional, yang pedagang konvensional yang tidak mau ikut permainan dunia, kasarnya kan begitu. Mau nggak mau, betul seperti Prof bilang bahwa kita harus menyesuaikan diri, beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Nah, pemerintah sudah membuat aturan ini, perizinan, tapi memang persoalan mendasarnya kan, apakah permen ini kalau kita kaitkan dengan persaingan usaha, apakah sebenarnya permen ini juga sebagai upaya untuk memberikan atau menciptakan persaingan usaha sehat? Ya, silakan Prof. Oke, baik. Kehadiran dari permen itu apakah kemudian menciptakan persaingan usaha sehat atau tidak? Tentu kita harus melakukan kajian terhadap itu melalui competition checklistnya gitu ya. Apakah kemudian di dalam peraturan itu, permen itu kemudian ada potensi adanya entry barrier tidak? Ya kan? Iya, betul. Nah, kemudian apakah di dalam permen itu ada ketentuan yang kemudian hanya memfasilitasi pihak tertentu atau beberapa pihak tertentu? Maka kalau ada itu jelas itu punya potensi. Tapi kalau konteksnya bahwa peraturan itu memberikan kesempatan berusaha yang sama kepada siapapun dalam konteks level playing field-nya yang sebanding, artinya yang besar ya harus bersaing dengan yang besar, yang kecil bisa jadi akan dilindungi kan begitu ya dalam konteksnya itu, maka itu menjadi sesuatu yang bagus gitu ya. Sebab memang tugas dari pemerintah tadi, negara adalah sebagai regulator yang membuat membuat peraturan bagaimana mekanisme perdagangan baik itu yang e-commerce maupun social commerce itu menjadi berjalan dengan baik. Iya. Memang kalau berbicara terkait dengan persaingan usaha, ya potensi-potensi itu pasti akan ada gitu ya. Contoh itu ya dalam konteks e-commerce and competition kan, dalam bicara e-commerce ini kan terbuka. Betul. Ya kan? Contoh terkait dengan harga, apalagi dengan fasilitasi misalnya pola dengan cara algoritma. Ya kan, algoritma harga itu kan terbuka, siapapun ya, saya sebagai jangan menunjuk ya. Nggak boleh. Katakanlah satu platform tertentu masang harga. Maka coba kita lihat platform yang lain kira-kira sama enggak? Ya. Hal yang demikian apakah kemudian kita bisa mengatakan mereka itu saling terjadi koordinasi? Nah, padahal persekongkolan. Itu persekongkolan atau terjadi kolusi, kesepakatan harga. Betul. Ya. Padahal itu yang terjadi kan by system. Nah, by betul. system kan. Nah, tapi itu potensi itu ada. Atau bisa jadi dalam konteks platform kan, yang adanya platform itu terjadi integrasi vertikal. Ya kan, antara penjual, pembeli, platform, ternyata dia satu rangkaian ya. Walaupun secara konteks persaingan itu kategorinya kan rule of reason. Belum tentu bahwa integrasi vertikal itu menyebabkan. Kalau nggak ada dampak juga tidak ada masalah. Belum lagi misalnya terjadinya diskriminasi di dalamnya, atau bahkan yang paling mudah dia lakukan tadi itu koordinasi yang kemudian fasilitasi terjadinya kartel misalnya. Betul. Nah, itu potensi-potensi yang memang bisa muncul di dalam konteks praktek e-commerce, maupun mungkin yang sekarang lagi berkembang adalah social commerce. Iya. Gitu. Artinya apa yang dilakukan pemerintah ini adalah upaya pencegahan, Prof. Ya. Nanti tergantung pada praktek di lapangan. Ketika itu terjadi, artinya pelaku usaha sudah punya payung hukum nih. Kalau terjadi katakanlah praktek tidak sehat, maka dia bisa melakukan klaim itu. Nah, artinya klaimnya balik lagi ya, Prof, ke KPPU berarti ya. Ya, kalau dalam konteks persaingan ya klaimnya KPPU. Tapi itu kalau misalnya konteksnya adalah terhadap konsumen misalnya, ya bisa misalnya BPSK. ke BPSK atau ke
yang di pusat ya, Badan Pelindungan Konsumen Nasional. Iya. Artinya kita kalau kita melihat dengan kondisi peraturan ini, sebenarnya peraturan ini tidak bermasalah ya, Prof. Betul. Karena orang saja membuat isunya menjadi peraturan ini hanya ingin memberikan perlindungan kepada investor asing. Bahasanya kan begitu, Prof. Mengecilkan atau membunuh atau bahkan mematikan pelaku usaha konvensional, pelaku usaha kecil. Jadi kan itu yang selalu dibumingkan, ya. Nah, artinya ini PR berat lagi oleh pemerintah untuk mensosialisasikan aturan ini. Faktanya aturan ini kan hanya sebatas info di media massa. Nah, media massa, yang namanya media massa pasti ingin memberikan highlight yang enak dibaca lah, kasarnya begitu, yang menggigit. Maka yang dikeluarkan ya isu-isu negatif itu. Nah, ini juga menjadi penting, Prof. Mungkin ya diperkirakan apakah peraturan ini ya, peraturan perdagangan ini pada dasarnya memberikan, tadi sudah Prof bilang bahwa ini sebenarnya memberikan peluang yang sama bagi pelaku usaha. Apakah ini juga berkorelasi dengan konsumen? Ya, pastinya. Pastinya. Artinya konsumen juga ikut terlindungi di dalam. Iya. Oke, jadi itu tugas negara. Jadi membuat aturan itu tidak hanya untuk kepentingan pelaku usaha gitu ya. Sama dengan gini, saya mencoba memberikan contoh lain ya. Ketika awal kehadiran retail modern, ya kan? Betul, sama itu dengan kehadirannya di era digital ini. Pada saat retail modern itu tumbuh kembang, ya Indomaret semua 2010-an itu betul. Itu kan juga banyak protes dari yang warung-warung konvensional, atau warung kelontongan segala macamnya. Nah, bagaimana itu kemudian setelah menjamur baru kemudian pemerintah hadir. Pemerintah hadir mengeluarkan Perpres 12 2010 waktu itu ya, tentang pembinaan pasar modern dan pasar tradisional. Artinya di situ kan pemerintah tidak melarang kehadiran yang modern, juga tidak mematikan yang tradisional atau yang konvensional, sehingga disitulah diatur. Misalnya tadi kalau Bu Putu katakan ini memberi syarat, di situ juga waktu itu juga diberikan syarat, misalnya jarak, betul, ya kan? Zonasi, betul. Kemudian jam bukanya diatur, kemudian term of condition-nya juga diatur dan seterusnya. Di sini juga demikian, maka nanti di dalam konteks e-commerce dan social commerce juga hal demikian itu yang perlu diatur sehingga semuanya tumbuh gitu. Kalau satunya kemudian dikenakan harus berizin, ini juga harus gitu loh. Kemudian ada pajak, ya ini harus dikenakan. Ketika tidak, maka akan terjadi perbedaan harga, perlakuan dan seterusnya. Nah, nanti juga impact-nya tentunya kepada konsumen. Iya, betul. Artinya lahirnya peraturan ini mengatur pelaku usaha, tetapi efeknya bisa konsumen. Iya. Baik, Law Squad, kita sudah bahas masalah Peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 yang memang berkaitan erat dengan persoalan e-commerce dan social commerce, plus juga berkaitan dengan pelaku usaha konvensional. Seperti Prof. Sukarmi bilang bahwa ini sebenarnya tidak mematikan, tetapi memberikan aturan yang jelas, kesempatan yang sama, pembatasan supaya tidak saling mematikan, tetapi justru saling support satu sama lain. Efeknya memang untuk memberikan perlindungan bagi konsumen, memudahkan konsumen, menjamin konsumen. Baik, kita istirahat dulu sebelum kita masuk sesi terakhir. Sesi istilahnya kalau tadi pemanasan, inti terakhir adalah sesi cooling down-nya. Oke? Say low, say it low. Kita kembali lagi Law Squad dalam podcast hari ini yang berjudul perkembangan pengaturan e-commerce dan social commerce menguntungkan konsumen atau justru pelaku usaha. Iya, ini sesi pendinginan, Prof. Tadi sudah sesi inti. Sesi pendinginan ini kita akan bicara apakah kalau dari kacamata Prof,
Prof lebih senang melakukan pembelian sebagai konsumen tentunya, melakukan pembelian secara konvensional, e-commerce atau social commerce. Ya, baik. Masing-masing kan tentu punya perbedaan ya. Masing-masing juga punya kelebihan dan kekurangan. Misalnya dalam konteks yang tradisional, kita itu hubungan batinnya lebih ini karena bisa tawar-menawar gitu ya, kedekatan emosionalnya menjadi lebih ini gitu ya. Tapi juga di lain itu kadang-kadang juga tidak ada kepastian nih barangnya seperti apa gitu ya. Kemudian kalau di e-commerce juga kita mau nggak mau kan harus menyiapkan perangkat ya. Kemudian kita harus masuk kepada konteks situs tertentu. Tapi kemudahannya adalah tadi itu bisa jadi harga jauh lebih murah gitu ya. Betul. Nah, kemudian yang sosial juga, bahkan kalau sosial sekarang kita bandingkan dengan yang e-commerce misalnya jauh lebih mudah lagi, murah dan mudah gitu ya. Karena tidak perlu lewat platform tadi kan. Betul. Kita tahu siapa itu, misalnya seringkali kan kepercayaan kita tergantung siapa yang mengendorse. Betul. Ya, sebagai influencernya gitu. Oh, ini berarti bagus gitu ya. Nah, tapi kalau kita disuruh milih dengan model yang sekarang kemudahan di dalam bertransaksi itu, kalau saya ya lebih senang dengan pola yang e-commerce pakai platform jelas gitu ya, aturannya juga jelas gitu. Kemudian kalau ada masalah apa-apa, memang tiga-tiganya sekarang menjadi problem ketika terjadi permasalahan. Misalnya kita ternyata barangnya tidak sesuai. Kan juga ribet juga mengembalikannya gitu ya, walaupun sudah jelas itu kalau ini bisa dikembalikan, tapi apakah kemudian dengan cara itu kemudian kita kembalikan otomatis, kemudian kita bisa klaim terus uang kita kembali juga problem gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau dia terdaftar jelas memang prosedur itu kita lalui pasti akan kembali jelas gitu. Tapi kalau media sosial begitu kita ini ternyata penipuan misalnya, sudah gitu dia tutup, hilang akunnya, selesai sudah. Betul. Nah, itu saya kira itu PR yang harus dilakukan oleh pemerintah. Mekanisme penyelesaian sengketa secara e-commerce itu yang memudahkan kepada konsumen itu yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang kan berkembang dengan pola-pola penyelesaian sengketa secara online ya, ODR itu, online dispute resolution itu yang di Unsitra juga sudah didorong itu, sehingga itu yang misalnya perlu dikembangkan sehingga orang kalau ini klaim secara online akan mudah segera untuk ditanggapi. Nah, ini menarik nih mahasiswa. Klaim secara online. Ini yang online dispute resolution tadi. Nah, ini menjadi bukan sesuatu yang baru sebenarnya, Prof ya. Tetapi ini masih baru di Indonesia. Bukan sesuatu yang baru, tapi ini masih baru di Indonesia. Artinya apa? Artinya ini kalau kita melihat di dalam Purna Jual itu ada layanan konsumen. Nah, mungkin kurang lebih tidak seperti ini. Cuman maksudnya kalau layanan konsumen tidak semua sih ada layanan konsumen. Minimal kalau ada layanan konsumen ada tanggapan kalau terjadi sesuatu klaim. Karena memang beberapa kasus, Prof, kita sering lihatlah di media massa ketika beli HP yang datang kopi saset gitu kan, atau batu bata. Nah ini kan ketika mau dihubungi hilang. Nah ini menjadi persoalan ya di dalam bagaimana sih peran pemerintah dalam memberikan proteksi kepada konsumen. Betul kita sudah ada platform perlindungannya, ada BPSK, tapi lagi-lagi Prof, konsumen ini kan ya uang cuma segini gitu kan, mau ke BPSK keluar uang lagi gitu kan. Nah mekanisme klaim-klaim ini yang bukan merugikan sih, maksudnya konsumen merasa percuma gitu loh. Nah daya paksa pemerintah ada nggak sih, Prof, yang memungkinkan membuat konsumen ini jangan terus-terus dirugikan? Iya, karena kan kita nih konsumen ini kan sering ngitung nih, Prof, cuma beli 200.000 mau klaim ke BPSK ribet banget gitu kan. Nah mungkin betul dengan adanya online ini kan, online dispute resolution ini memudahkan konsumen, nggak harus ke BPSK, cukup klik juga, laporkan juga cepat. Nah
Artinya ini PR lagi pemerintah untuk membentuk apa istilahnya ya? Ya, mekanisme penyelesaiannya. Ya, terus siapa yang melaksanakan? Nah, itu maksud saya. Ya. Jadi ya silakan Prof. Oke, betul. Jadi memang kalau seharusnya ya, karena transaksinya itu secara elektronik, maka kalau ada sengketa juga harus secara elektronik. Ya itu tadi, karena apa? Kehadiran Undang-Undang 899 tentang pelindungan konsumen memang sudah memfasilitasi bagaimana kalau konsumen itu hak-haknya merasa dilanggar atau dirugikan itu ya, maka dia bisa komplain ya, bisa mendapatkan ganti rugi. Nah sekarang masalahnya tadi yang seperti sampaikan Bu Putu bahwa katakanlah kerugian kita 100.000, tapi kita untuk melakukan penyelesaian sengketa, pengaduan, persidangan segala macam bisa keluar 1 juta. Nah, belum tentu juga uang kita kembali. Nah, pola-pola itu yang mestinya dengan perkembangan teknologi yang seharusnya harus dirubah mekanismenya. Penyelesaian sengketanya itu tadi ya, dilakukanlah secara online. Katakanlah sementara ini misalnya klaim secara online itu harus segera misalnya diberikan ruang untuk khusus ya untuk melakukan klaim secara online. Nah sekarang aja pola persidangan sudah e-court, betul. Electronic court itu. Nah kenapa dengan pola ini saya nggak tahu apakah BPSK sekarang itu sudah juga melakukan proses-proses persidangannya itu juga secara elektronik sehingga orang yang dari pelosok manapun ya karena jaringan kan sudah bagus, kemudian dari katakanlah tidak perlu harus pergi ke BPSK ya cukup dengan mengadu di rumah kemudian mengadukan gugatannya atau apapun secara elektronik maka itu sudah bisa diselesaikan. Nah, itu. Jangankan yang di luar daerah, Prof. Kita aja yang di kota kadang males kan mau ke BPSK kalau cuma 200.000. Nah, makanya itu dan di cita-cita kelahiran Undang-Undang 899 bahwa konsumen itu adalah raja itu kan belum tercapai gitu betul. Ya. Terus kemudian perubahan paradigma dari caveat emptor to caveat venditor itu juga belum tercapai. Padahal umurnya sudah berapa? Betul, berapa tahun ya? 20 tahun lebih. Plus sekarang sudah perkembangan ini, maka memang sudah saatnya harus dilakukan perubahan lah. Cara-cara transaksinya sudah berubah, maka mekanisme untuk penyelesaian sengketanya juga harus berubah. Mengikuti perkembangan zaman kasarnya, Prof. Artinya memang mau nggak mau ya, Prof. Mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Mau nggak mau pemerintah harus memberikan perhatian lebih kepada konsumen. Kenapa? Karena konsumen ini adalah warganya. Kalau konsumen merasa nyaman, artinya kesejahteraan meningkat. Nah, artinya pemerintah berhasil gitu kan. Nah, terima kasih Prof sudah berbagi pada hari ini. Saya lihat di laman kalau ada yang mau bertanya, sepertinya nanti jadi catatan saja. Kalau memang ada pertanyaan nanti kita akan bahas. Ini sudah media online, kita akan juga jawab dengan online karena sudah belajar online. Iya, jadi kita akhiri. Terima kasih Prof atas kehadirannya. Terima kasih sudah berbagi ilmu hari ini. Jauh-jauh dari Malang. Besok pulang Prof? Insya Allah. Oke, semoga selamat Prof sampai tujuan. Amin. Ya, kita beri applause yang meriah buat Prof Sukarmi atas kehadiran dan atas berbagi ilmunya. Jangan lupa juga besok kita ada acara ya jam 9 live streaming juga di YouTube ini ya akan di-share kembali. Pembicara utamanya adalah masih tetap Profesor Dr. Sukarmi SHM tetapi dengan tema yang berbeda ya perkembangan hukum perdata ya. Kita akan ketemu besok. Jangan lupa kita akhiri selaku host memohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atau menyebabkan persinggungan. Ada juga tadi sebut beberapa sponsor yang harusnya tidak boleh disebutkan. Bukan sponsor tapi hanya memberikan contoh. Ya, kami mohon maaf selaku tim podcast Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sriwijaya Law Podcast ini hadir untuk memberikan pencerahan kepada semua, berbagi ilmu, melaksanakan tridharma Fakultas Hukum, menjadikan Fakultas Hukum berjaya dan bisa
dikenal oleh banyak orang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selo.